Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 lanjutan. Jadi ini lanjutan dari yang penjelasan yang kemarin tentang PPh 21. Baik, kita mulai. Untuk PPh pasal 21 kali ini, kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana perhitungannya untuk PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Untuk kali ini ada tambahan berupa imbalan tahunan. Jadi imbalan tahunan yang diterima oleh karyawan selain dari gaji dan bonus bulanan, kemudian juga ada lain-lain ya yang diterima setiap bulannya. Ini ada imbalan tahunan yang juga harus dikenakan PPh pasal 21. Imbalan tahunan bisa berupa jasa produksi, kemudian tantiem. Nah, tantiem ini adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, dewan direksi, dewan komisaris, ataupun lainnya ketika perusahaan mendapatkan laba. Jadi diterimakannya setiap tahun atau tahunan gitu ya. Ketika sudah ada laporan keuangan yang menyatakan adanya laba, baru perusahaan akan memberikan penghargaan atas penghasilan tersebut kepada karyawan, direksi, ataupun komisaris, ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Kemudian juga ada gratifikasi. Nah, kalau gratifikasi ini penghasilan atau pemberian yang diberikan oleh perusahaan dalam arti luas, jadi bisa berupa apapun, bisa berupa uang, kemudian barang, komisi, atau juga yang lain-lain itu juga bisa. Nah, ini juga akan diperhitungkan PPh-nya. Selanjutnya ada tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, premi, atau penghasilan sejenis lain. Nah, ini yang ketika diberikannya tahunan, imbalan tahunan ini juga akan dikenakan pajak. Penghitungan teknis ketika karyawan menerima imbalan tahunan. Yang pertama di sini ada gaji pokok, kemudian ditambah tunjangan, bonus, imbalan bulanan lain. Kemudian ada iuran JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan. Ini dijumlahkan maka diperoleh penghasilan sebelum bonus per bulan. Setelah itu jumlah penghasilan sebelum bonus per bulan ini dikalikan 12 maka diperoleh penghasilan sebelum bonus setahun. Nah, di sini sudah setahun. Kemudian ditambahkan dengan bonus tahunan maka diperoleh penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya jabatan dan dikurangi dengan iuran dana pensiun JHT THT yang dibayar oleh karyawan, maka diperoleh penghasilan neto setahun. Setelah itu dikurangi PTKP, diperoleh penghasilan kena pajak, dikalikan tarif, diperoleh pajak terutang setahun, dan dibagi 12 bulan, maka diperoleh pajak terutang per bulan. Keterangan imbalan tahunan dapat berupa bonus, tantiem, THR atau sejenisnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Baik, kita ke contoh. Contoh 1, pegawai tetap dengan mendapatkan gaji bulanan dan bonus. Johan tidak kawin 0, bekerja pada PT Graha Makmur dengan memperoleh gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan atau sebulan. Dan pada bulan Maret 2019, Johan memperoleh bonus sebesar 10 juta rupiah, sehingga pada bulan Maret 2019, Johan memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 7 juta dan bonus sebesar 10 juta. Setiap bulannya, Johan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000. Bila diminta menghitung PPh 21 atas bonus, maka cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Nah, ini penghasilan setahun ya. Perhitungannya penghasilan bruto yaitu gaji sebulan 7 juta
total gaji sebulan atau total penghasilan sebelum bonus per bulan yaitu 7 juta. Kemudian penghasilan sebelum bonus setahun 7 juta dikali 12 hasilnya 84 juta rupiah. Selanjutnya ditambah dengan bonus tahunan 10 juta maka diperoleh jumlah penghasilan bruto senilai 94 juta. Pengurang yang pertama yaitu biaya jabatan setahun 5% dikali 94 juta diperoleh 4.700.000 dan iuran pensiun yang dibayar karyawan sejumlah 100.000 dikali 12 yaitu 1.200.000. Maka jumlah pengurang 5.900.000. Selanjutnya menghitung PPh pasal 21. Penghasilan neto setahun yaitu 88.100.000 rupiah diperoleh dari 94 juta dikurangi 5.900.000. Nah, diperoleh penghasilan neto kemudian dikurangi dengan PTKP WP sendiri, jadi karena tidak kawin dan 0 tanggungan, maka hanya 54 juta PTKP-nya, diperoleh PKP senilai 34.100.000 rupiah. Selanjutnya, pajak terutang setahun yaitu 34.100.000 dikali 5%, hasilnya 1.705.000 rupiah. Kemudian, pajak terutang sebulan yaitu 142.083 rupiah. Jadi ini 1.705.000 dibagi 12, diperoleh 142.083 rupiah. Selanjutnya langkah kedua, menghitung PPh pasal 21 atas gaji setahun. Nah, ini gajinya saja, kalau tadi gaji dan bonus. Nah, yang selanjutnya menghitung PPh pasal 21 atas gaji setahun. Penghasilan bruto, yaitu gaji sebulan 7 juta, maka diperoleh jumlah penghasilan bruto setahun, yaitu 84 juta rupiah. Pengurang biaya jabatan setahun 5% dikali 84 juta, hasilnya 4.200.000, dan iuran pensiun yang dibayar karyawan 100.000 dikali 12, hasilnya 1.200.000 rupiah. Maka jumlah pengurang adalah 5.400.000. Jadi total penghasilan neto setahun yaitu 78.600.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PTKP sendiri 54 juta, maka dihasilkan penghasilan kena pajak 24.600.000 rupiah. Selanjutnya dihitung pajak terutang setahun yaitu 5% dikali 24.600.000 hasilnya 1.230.000 dan pajak terutang sebulan yaitu 102.500. Oke, ini untuk gaji setahun. Kemudian langkah ketiga, menghitung PPh pasal 21 atas bonus bulan Maret 2019. Karena tadi diminta untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonusnya saja, berapa gitu, maka kita hitung pajak terutang setahun atas gaji dan bonus dikurangi dengan pajak terutang setahun atas gaji. Ya, jadi langkah pertama tadi dikurangi dengan langkah kedua pada pajak terutang setahunnya. Nah, pajak terutang setahun atas gaji dan bonus tadi itu adalah 1.705.000 dikurangi dengan pajak terutang setahun atas gaji yaitu 1.230.000. Maka hasilnya PPh pasal 21 atas bonus dalam 1 tahun yaitu 475.000. Jadi bonus yang diperoleh Johan tadi senilai 10 juta itu, ya 10 juta kan bonus tahunan ya, pajaknya sejumlah 475.000. Kemudian kesimpulan, dapat diketahui bahwa PPh pasal 21 atas bonus tahunan yang diterima oleh Johan adalah 475.000 atau 39.583 per bulan. Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang per bulan atas gaji dan bonus Johan diperoleh nominal sebesar 142.083, yaitu 102.500 ditambah 39.583 rupiah. Nah, ini pajak terutang per bulan atas gaji dan bonusnya Johan.
Baik. Untuk selanjutnya, contoh kedua, pegawai tetap dengan mendapat gaji bulanan dan bonus. Seorang karyawan bernama Budi, kawin dengan 2 tanggungan, bekerja pada PT Abadi dengan memperoleh gaji sebesar Rp10.750.000 per bulan. Perusahaan ikut dalam program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Budi membayar sendiri iuran pensiun Rp50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Pada bulan April 2019, Budi memperoleh bonus sebesar Rp5 juta, sehingga pada bulan April 2019, Budi menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp10.750.000 dan bonus sebesar Rp5 juta. Bagaimanakah penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus yang diterima Budi pada tahun 2019? Nah, ini perhitungannya. Yang pertama adalah kita cari penghasilan brutonya. Gaji sebulan Rp10.750.000 ditambah dengan iuran JKK yang dibayar oleh perusahaan yaitu 1% dikali jumlah gaji, hasilnya 107.500. Kemudian iuran JKM yang dibayar oleh perusahaan 0,3%, yaitu 32.250. Kemudian iuran JHT yang dibayar oleh perusahaan 3,7%. Hasilnya 397.750. Maka penghasilan sebelum bonus per bulan yaitu Rp11.287.500. Penghasilan sebelum bonus setahun adalah ini ya, jadi penghasilan sebelum bonus per bulan dikali 12, hasilnya Rp135.450.000. Selanjutnya ditambah dengan bonus tahunan 5 juta, jadi jumlah penghasilan bruto adalah Rp140.450.000. Kemudian dikurangi dengan yang pertama biaya jabatan maksimal dalam setahun, yaitu 6 juta. Kemudian iuran pensiun yang dibayar karyawan 50.000 dikali 12, 600.000. Iuran JHT yang dibayar karyawan 2% dikali 10.750.000 dikali 12 yaitu 2.580.000. Maka jumlah pengurang adalah Rp9.180.000. Selanjutnya diperoleh penghasilan neto setahun yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurang, maka diperoleh penghasilan neto setahun Rp131.270.000. Selanjutnya dikurangi dengan PTKP. Yang pertama, karena ini WP-nya kawin dengan 2 tanggungan, maka PTKP-nya yang pertama adalah untuk PTKP sendiri 54 juta, kawin ya, status kawin 4.500.000 dan tanggungan 2 orang yaitu 9 juta. Maka jumlah PTKP adalah Rp60.500.000. Jadi penghasilan kena pajak yaitu Rp63.770.000. Ini ya, penghasilan itu dikurangi PTKP diperoleh PKP. Selanjutnya menghitung pajak terutang setahun. Jadi jumlah PKP-nya adalah Rp63.770.000, maka tarif progresif yang ditetapkan untuk PKP sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. 5% dikalikan 50 juta hasilnya 2.500.000 dan sisanya yaitu sejumlah 13.770.000 dikenakan tarif 15%. Hasilnya 2.065.500. Maka total pajak terutang setahun adalah 4.565.500. Pajak terutang sebulan Rp380.458. Nah, ini berarti jumlah pajak terutang sebulan yang harus dibayarkan oleh Budi di di bulan yang bersangkutan ketika sudah mendapatkan bonus tahunan adalah Rp380.458. Nah, ini pajak terutang sebulannya.
Baik, selanjutnya kita ke pajak penghasilan atas upah harian, satuan, dan borongan. Nah, ini pembahasan selanjutnya, PPh atas upah harian, satuan, dan borongan. Untuk upah harian, satuan, dan borongan, upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait. Atas upah harian, hasil konversi dikenakan ketentuan tarif dan DPP atau dasar pengenaan pajak yang bersesuaian. Sedangkan untuk upah harian yang dibayarkan bulanan, maka upah disetahunkan, upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP, dan berlaku tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A. Jadi kalau untuk yang upah harian, satuan, dan borongan ini berarti diberikannya per hari gitu ya. Kemudian kalau yang dibayarkannya bulanan, ini akan diberlakukan perhitungan yang sama seperti yang pernah kita hitung untuk karyawan seperti itu. Jadi disetahunkan, kemudian dikurangi dengan PTKP, baru PKP-nya dikalikan dengan tarif umum. Nah, yang kita bahas lebih lanjut yaitu untuk upah harian, satuan, dan borongan. Jadi yang pemberian upahnya itu harian atau borongan gitu ya. Nah, ini upah harian, satuan, dan borongan dikonversi. Upah harian atau upah hasil konversi, ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, penghasilan kumulatif per bulan kurang dari sama dengan 4.500.000. Maka yang pertama, ketika penghasilan harian kurang dari sama dengan 450.000, maka tidak dikenai pajak. Selanjutnya, penghasilan harian lebih dari 450.000, maka DPP atau dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan yang melebihi 450.000 dengan tarif berlaku adalah tarif lapis pertama yaitu 5%. Kemudian yang kedua, penghasilan kumulatif per bulan lebih dari 4.500.000. Maka dasar pengenaan pajak adalah penghasilan harian dikurangi PTKP harian. Tarif berlaku adalah tarif lapis pertama 5%. Selanjutnya, penghasilan kumulatif per bulan lebih dari 4.500.000 dengan dasar pengenaan pajak sama dengan penghasilan disetahunkan dikurangi dengan PTKP dan berlaku tarif sesuai dengan tarif progresif pada pasal 17. Nah, ini ada dua. Kemudian kalau yang ini kurang dari sama dengan 4.500.000, ini lebih dari 4.500.000 dengan tarif yang diberlakukan ada 5% ya untuk penghasilan hariannya. Nah, kalau yang ini yang disetahunkan ini yang per bulan. Oke. Contoh, penerima upah harian. Rashid adalah Rashid dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian PT Karya. Ia bekerja selama 27 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000. Hitung PPh 21. Pembahasan penghitungan PPh pasal 21 terutang yaitu upah sehari 200.000 dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh yaitu 450.000. Ya, 200.000 dikurangi 450.000, maka penghasilan kena pajak sehari adalah 0. PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari adalah 0. Nah, ini sampai dengan hari ke-22 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, yaitu 22 hari dikali 200.000 hasilnya 4.400.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, ini ya bisa diketahui bahwasanya jumlah penghasilan ya, jumlah penghasilan yang diterima oleh Rashid selama 22 hari ini belum melebihi batas maksimum upah harian yang dikenakan PPh. Nah, tadi ya batasnya adalah dalam satu jumlah kumulatif upahnya itu adalah 4.500.000.
Berarti selama 22 hari ini masih 4.400.000, maka selama 22 hari ini belum dikenakan PPh, perhitungannya masih sama seperti ini. Jadi belum ada PPh-nya. Kemudian selanjutnya, pada hari ke-23, jumlah kumulatif upah yang diterima sudah melebihi 4.500.000. Ya, 23 dikali 200.000 hasilnya 4.600.000. Maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Kita hitung upah sampai dengan hari ke-23 adalah 200.000 dikali 23 hasilnya 4.600.000. Kemudian PTKP sebenarnya 23 hari ya, dikali 54 juta dibagi 360 hari. Nah, ini kan karena tadi belum menikah ya, jadi hanya WP pribadi aja yang dikenakan PTKP. Maka 23 dikali 54 juta dibagi 360 hari hasilnya adalah 3.450.000. Diperoleh penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-23 yaitu Rp1.150.000. PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-23 yaitu 5% dikali 1.150.000 hasilnya 57.500 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-23 adalah 0. Tidak ada ya tadi karena belum melebihi batas kumulatif yang ditetapkan. Jadi diperoleh PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-23 yaitu 57.500. Sehingga pada hari ke-23 upah bersih yang diterima Rashid sebesar 200.000 dikurangi 57.500 yaitu 142.500 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 pada hari kerja ke-24 dan hari-hari berikutnya hingga hari ke-27 adalah upah sehari 200.000, PTKP sehari yaitu WP sendiri 54 juta dibagi 360 hari yaitu 150.000 dan penghasilan kena pajak sehari yaitu Rp50.000. Sehingga PPh pasal 21 terutang adalah 5% dikali 50.000. Hasilnya 2.500. Sehingga pada hari ke-24 dan hari-hari berikutnya sampai hari ke-27, Rashid menerima upah bersih sebesar 200.000 dikurangi 2.500 hasilnya 197.500. Nah, ini jadi caranya untuk menghitung PPh pasal 21 atas upah harian itu tadi ya dilihat batas maksimum jumlah kumulatifnya. Untuk upah hariannya sudah melebihi 4.500.000 apa belum. Nah, jadi tadi itu karena belum, yang pertama belum memenuhi syarat, jumlah kumulatif upahnya yang diterima itu masih di bawah 4.500.000, maka tidak dikenakan PPh. Nah, ketika di hari ke-23 ini sudah jumlah kumulatif upahnya sudah lebih dari 4.500.000, maka baru dikenakan PPh secara kumulatif ini ya sampai pada hari ke-23. Nah, untuk setelah itu baru dikenakan PPh, PKP-nya terhitung setelah dikurangi PTKP. Nah, itu ya. Coba dipahami lagi. Dicerna dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti. Selanjutnya contoh keempat, penerima upah harian. Galih belum menikah. Pada bulan Maret 2019 bekerja pada perusahaan PT Surya. Menerima upah sebesar Rp500.000 per hari. Hitung PPh 21. Penghitungannya yaitu upah sehari 500.000 dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh yaitu 450.000. Penghasilan kena pajak sehari 50.000. Maka PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari yaitu 5% dikalikan 50.000. Hasilnya 2.500. Nah, contoh kedua ini adalah ketika upah yang diterimakan sehari lebih dari batas upah harian yang tidak dilakukan pemotongan PPh.
Jadi sudah ada pemotongan PPh-nya setiap hari, yaitu 2.500. Kemudian pada hari ke-10 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Galih telah menerima penghasilan sebesar 5 juta, yaitu 500.000 dikali 10. Kan dia per harinya diberikan upah 500.000 ya, berarti di hari ke-10 sudah memperoleh 5 juta. Sehingga telah melebihi 4.500.000. Dengan demikian, PPh pasal 21 atas penghasilan Galih pada bulan Maret 2019 dihitung sebagai berikut. Upah 10 hari kerja adalah 500.000 dikali 10, 5 juta. PTKP sebenarnya 10 dikali 54 juta dibagi 36 hari, yaitu 1.500.000. Maka penghasilan kena pajak 3.500.000. PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikalikan 3.500.000 hasilnya 175.000. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-9 adalah 9 dikali 2.500 ya. Karena ini menghitung di hari ke-10, maka kemarin di hari pertama sampai pada hari ke-9 itu kan sudah dipotongkan PPh-nya ya, harian 2.500. Nah, berarti akan menjadi pengurang di sini. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-9 adalah 9 kali 2.500 hasilnya 22.500. Nah, kemudian PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10 berarti 152.500. Jumlah sebesar 152.500 ini dipotongkan dari upah harian sebesar 500.000 sehingga upah yang diterima Galih pada hari kerja ke-10 adalah 500.000 dikurangi 152.500 sama dengan Rp347.500. Baik, pada hari kerja ke-11 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh pasal 21 per hari yang dipotong adalah upah sehari 500.000, kemudian ada PTKP sehari yaitu WP sendiri 54 juta rupiah dibagi 360 hari, hasilnya 150.000. Kemudian diperoleh PKP sehari 350.000 dan PPh pasal 21 terutang 5% dikali 350.000. Hasilnya 17.500. Maka upah yang diterimakan pada hari ke-11 adalah 500.000 dikurangi 17.500 hasilnya 482.500. Nah, ini yang diterimakan pada hari kerja ke-11 dan seterusnya. Baik, ini ada latihan soal, silahkan dipelajari untuk bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.